Sabar nak ya, besok kita ke dokter. Haus mau minum. Ya. Pak. Sebaiknya besok kita bawa saja Marty ke dokter. Panasnya nggak turun-turun. Aku khawatir, Pak. Bapak tidak punya uang. Kau jangan paksa Bapak, Gina. Hah, Bapak selalu bilang nggak punya uang. Berapa banyak perhiasanku Bapak habiskan di meja judi? Kebetulan aku kalah. Kau bisa berkata begitu. Kalau tidak? Mana ada, Pak, orang kaya dari judi. Buktinya sekarang kita mau beli obat saja nggak punya uang. Pokoknya aku nggak mau tahu. Ini tanggung jawabmu. Ibu. Tolonglah, Pak. Saya perlu sekali. Minggu depan pasti saya kembalikan. Sungguh, Karjo. Kalau saya punya, masa ia tidak mau meminjamkan? Iya kan, Bu? Iya. Kau tidak pinjam sama Pak Sarkiman saja, pasti dia ada. Pinjam sama dia kan mesti pakai jaminan, Bu. Tentu saja, Karjo. Baiklah, Pak. Kalau begitu saya permisi saja. Permisi, Bu. Iya. Sabar, nak ya. Bu, ini hasil gaji 1 minggu kerja, Bu. Untuk mengobati Mardi ke rumah sakit. Disuti belum pulang, Bu? Belum. Mau nyari kerja tapi kok sampai gini hari belum pulang. Oh ya, Bu. Ini madu dari Pak Ma'ruf. Untuk menurunkan panasnya Mardi. Din, cepat madunya. Mardi. Mardi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarkiman! Dan Sarkiman! Mau apa kamu lompati pagar, ha? Hah? Aduh, mau jadi maling apa? Nggak sakit. Kurang ajar. Bang, ada apa? Maling, Den. Dia loncat dari pagar. Ayo. Saya bukan maling, Den. Saya Karjo. Saya Karjo. Oh, Karjo. Kamu kan yang pinjam uang pakai jaminan rumah. Mau bayar? Saya mau pinjam lagi, Den. Anak saya
Anak saya sakit keras. Pinjam lagi. Bunga pinjam yang dulu saja belum pernah kamu bayar. Tahu kamu, 3 bulan lagi tidak bayar utang kamu dengan bunganya, rumahmu akan disita. Malah mau pinjam lagi. Aduh, Den. Kasihanilah saya. Anak saya lagi sakit keras, Den. Apa urusannya dengan saya? Tolonglah, Den. Ini menyangkut nyawa. Sudah, jangan bicara. Saya dia keluar. Baik, Den. Ayo. Ayo. Sabar, Jo. Kau sedang menghadapi cobaan. Satu hal yang kita tidak bisa berbuat apa-apa adalah melawan takdir. Tuhan telah mengambil anakmu. Kejam. Kejam sekali mereka. Mereka tidak mau menolong saya, Pak. Jo, Tarjo, Tarjo, Jo, anakmu nih. Ya Allah. Kenapa dia? Hah? Saya temukan dia di pinggir jalan, Jo. Terus? Dia pingsan. Suti. Suti. Kina! Kina! Suti, Kina! Kina! Suti! 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 Suti. Kenapa kamu, Nak? Kenapa dia? Hah? Pak! Mana si Agus? Kenapa kamu sedih? Ceritakan pada ibu kenapa? Kenapa kamu sedih? Kasihan ya. Kenapa? Ayo bilang. Jangan kamu pikir ibu tidak kuat mendengar berita yang lebih buruk dari kematian adikmu. Ayo, Nduk, ceritakan. Suti. Suti. Terus-terusan ya, Bu. Kena musibah, kena musibah lagi. Suti. Ceritakan pada ibu. Kenapa kamu, Nak? Hah? Saya ditipu Agus. Dijual pada cukong pemilik pabrik, Bu. Tidak usah menangis. Cepat kamu pulang. Dan bawa uang ini pada ibumu. Lain kali kalau keluargamu perlu uang, hubungi saja Om, ya. Bagaimana, Bos? Ini ongkos buat antar dia pulang. Baik. Tidak sulit kan? Sudah, jangan menangis.
Lebih baik cepat kau dandan. Dan ini, kasihkan pada ibumu. Tidak sedikit, Suti. Tega Mas Agus menjerumuskan saya. Menipu saya. Saya sudah tidak ada harganya sama sekali. Suti, di mana bajingan itu sekarang? Kalian semua mempermainkan aku. Kalian semua mau menghancurkan keluargaku. Iya kan? Jawab! Ayo jawab! Ingat, Jo. Orang sabar itu dikasihani Tuhan. Terlalu lama aku menanggung nasib buruk. Kemiskinan. Penghinaan. Jangan bicara begitu. Itu kan cuma perasaanmu saja. Ini bukan perasaan. Tapi satu kenyataan. Apa ada di antara kalian yang mau memikirkan keluargaku? Tidak. Kalian hanya menganggap keluargaku sebagai sampah. Banyak orang punya hajat seperti Kisana, tapi tidak semuanya berhasil. Mengadakan atau membuat perjanjian dengan Mbah Wanara tidak gampang. Ada ujian-ujiannya dan ada hukum-hukumnya. Saya hanya wewenang mengantar kamu. Tapi berhasil atau tidaknya, tergantung pada keras atau tidaknya niat kamu, Nak. Akan saya coba, Ki. Sudah terlalu lama saya hidup menjadi orang miskin. Terlalu pahit hidup saya sekeluarga dari tahun ke tahun. Syaratnya sangat berat. Berat sekali. Begitu ngiprimu diterima, artinya kamu dan istrimu, anak-anakmu sudah menjadi budak Mbah Wanara. Apa kamu sanggup? Sanggup, Ki.
Kita berdiri sini. Duduk. Saya akan coba mengadakan hubungan dengan Mbah Wanara. Pejamkan matamu. Buka matamu. Kamu bisa diterima kalau sudah berhasil mengadakan perjanjian dosa dengan Mbah Wanara. Kamu siap? Saya siap. Sebentar lagi akan datang utusan Mbah Wanara untuk mengadakan perjanjian dosa dengan kamu. Pejamkan matamu. Jangan buka matamu sebelum kamu disuruh. Karjo, buka matamu. Ayo makan. Ayo. Cacing. Makanlah. Ayo. Ayo makan. Batu. Mau pinjam lagi? Tolonglah, Den. Anak saya sakit keras. Ini soal nyawa. Urusan apa dengan saya? Saya dia keluar. Tidak mau makan. Tutup matamu. Buka matamu. Karjo, apa betul kamu akan mengikat perjanjian denganku? Hah? Benar, Mbah.
Kenapa? Hah? Kenapa? Karena saya muak dengan kemiskinan. Muak? Benar, Mas. Kemiskinan membuat saya dihina orang. Apa kamu sudah tahu syarat-syarat dari perjanjiannya? Sebagian sudah mengerti. Tapi belum jelas. Tiap malam bulan purnama, istrimu harus melayaniku. Dan kau tidak boleh ada di kamar. Sanggup. Asal saya menjadi orang kaya dan disegani. Apapun yang terjadi. Bisa. Hei, Pragosa, ambilkan kotak itu dan berikan pada Karjo. Di dalam kotak itu ada uang emas. Dapat kau jual untuk modal pertama kamu. Dan kalau uang itu kamu pergunakan untuk judi, maka kamu akan menang dan menang. Kau akan menjadi kaya raya tanpa orang curiga bahwa kau mengadakan perjanjian dosa dengan aku. Buka. Oh. Si Karjo emang bener-bener lagi hebat, Gut. SOB-nya kena. Undian harapannya kena lagi. Luar biasa tuh orang. Waduh, 50 juta. Hah, Bagaimana ngerekennya tuh? bayangin aja. Tuh, Hah? ada yang pindah. Siapa tuh? Siapa ya? Nggak ada orang baru. Tahu, saya nggak pernah lihat. Si Karjo. Hah? Si Karjo. Bapaknya. Si Karjo. Ya, Pak. Masa iya? Biasa. Masa lupa? Enggak. Satu bos. Gut, Ini. hebat. Ya. Karjo. Ini Pak. Berapa? 5.000 Pak. 5.000? Ya. Hmm. Ini ada uang kecil Pak. Oh, enggak apa-apa. Ambil saja kembali yang buat kamu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Pak. Wah, kampungan. Dasar derajat miskin. Baru punya mebel begitu. Udah pamer. Iya. Biasanya beli rokok saja ngutang. Malah aku denger tanah Pak Darmo dibeli juga sama si Karjo. Nah, ini. Kalau lagi ada orang yang mujur aja pada sirik. Mendingan kita deketin orang yang mujur itu. Bukan begitu. Maunya si Karjo kalau dapat nomor, bagi-bagi kita. Jangan dimakan sendiri. Ogut mau kaya? Ya, mau. Bagaimana? Begini nih. Aduh. Kira-kira. Barangnya ini saja dulu. Nanti kalau rumah kita sudah jadi, kita beli yang lebih bagus.
Oh, Selamat Pak siang, Insinyur. Sudah lama, Pak? Baru saja. Silakan. Bagaimana gambar saya? Sudah selesai? Saya buatkan gambar menurut selera Bapak. Oh ya, coba lihat. Ya, ya. Bu, Ya, sini. bagaimana Pak? Tolong pegang. Nah, ini rumahnya. Setuju, Bu? Bagus. Bagus ya? Itu juga ada mobilnya. Apa maunya si Rodin? Dia tidur di surau Pak Makruf. Memalukan. Apa itu tidak merendahkan martabat keluarga kita? Hah? Sekarang malah dia nggak pernah makan di rumah. Setiap kali ditawari makan malah geleng. Memang aneh anak itu. Uang haram dia bilang. Apa? Uang haram? Hah? Omongan apa itu? Bilang sama Rodin kalau dia pulang nanti. Uang haram itu yang membuat nama keluarganya jadi naik. Dan uang haram itu juga yang membuat keluarganya tidak lagi kelaparan dan kebocoran kalau hujan turun. Anak kurang ajar. Maksudmu benar, tapi caranya kurang baik. Tidak usah pakai memberontak begitu. Biasa-biasa saja. Dan kau harus pulang, Rodin. Tidak, Ustadz. Saya tidak mau pulang. Saya tidak mau darah saya bercampur dengan makanan dari uang haram. Ya nggak usah makan. Tapi Ustadz, rumah itu pun dari uang judi. Saya lebih suka tidur di lantai musolah yang keras dan dingin ini. Sebab di sini saya merasa tentram. Bisa-bisa saja. Tapi kau harus bekerja keras, Rodin. Saya tahu, Ustadz. Saya mau bekerja di pabrik kapur. Loh, belum tidur, Pak. Aku tidak bisa tidur. Ada pikiran yang selalu mengganggu kepalaku. Aku tidak akan hidup tenang sebelum Sarkiman hancur dan mengemis di depanku. Tidak baik menyimpan dendam, Pak. Yang penting, apa yang kita inginkan sudah tercapai. Kita tidak pernah lagi kelaparan. Tidak pernah lagi kebocoran waktu hujan. Dan tidak akan ada lagi orang yang berani menghina kita. Ketika anak buah Sarkiman memukuliku, hanya ada satu niat di hatiku. Membalas perlakuan Sarkiman. Din, kamu tidak ada potongan kerja kasar. Apalagi bapakmu sudah kaya raya. Seperti anak orang kaya lain, malah berfoya-foya dengan kekayaan orang tuanya. Ya, yang kaya kan orang tua aku, Jim. Bukan aku.
Kina, maafkan aku, Kina. Kut, saya bingung sama ini, si Karjo. Bingung apanya, Mar? Gak usah bingung-bingung. Kenyataannya, undiannya dapat terus. Sudah ratusan juta. Apa mungkin? Mungkin saja. Namanya juga rezeki. Tapi hubungannya sama monyet jelas ada. Maksudnya ngipri. Tuh. Mar, hah? Lihat itu, Mar. Mana? Itu. Wah. Besar sekali, Gut. Iya, ya. Wah. Besar sekali. Kalau lihat ukurannya, mbok monyet tuh, Mar. Mboknya? Iya. Bapaknya yang mana? Bapaknya ya sampean. Ngenyek. Wah, kemana lagi ya? Kok nggak ada? Tunggu, Mar. Sebentar lagi dia muncul, Mar. Wah, jangan takut-takutin ah. Aku juga wedi. Iya, di situ nakut-nakutin. Wah. Aduh, hidung kena kawat, Mar. Tolong. Mar, kita lempar. Ya. Tapi kamu harus janji. Semua dosa kamu yang tanggung. Aku cuma sebagai perantara. Bagaimana? Baik, Mas. Semua dosa saya yang tanggung. Bagus. Maaf, saya lagi kurang sehat. Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. No. Alot juga ini orang. Bu.
Pak! Kenapa, Pak? Perutku sakit, Bu. Jo, Karjo, Karjo, stop, 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 Jo, Jo, Karjo, stop dulu sebentar, Jo, Karjo, Karjo, dulu, Jo, 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 Jo. Tunggu sebentar, Jo. Ada apa? Kalau minta sumbangan di rumah, jangan nyetop di jalan. Bahwa kalau manggil pakai aturan toh, pakai D, pakai Mas, atau pakai Pak, kan sedikit sopan kedengarannya. Ya, maaf, Den Karjo. Begini, waktu semalam saya melihat monyet di halaman rumah Den Karjo. Waktu saya mau senter, tahu-tahu ada hantu yang mau nyekik saya. Serem, Den. Mukanya kayak gorila. Ya sudah, kalau begitu nanti aku panggilkan dukun yang manjur, ya. Sombong. Wong dikasih tahu malah marah-marah. Jo, Jo. Baru harta segitu aja udah merubah tabiat. Dasar. Aduh. Suami Nyonya pernah menyakiti hati orang, menghinanya, dan bahkan menyakiti tubuhnya.
Coba Nyonya ingat-ingat. Kayaknya tidak pernah ya, Pak. Suami saya malah sering menolong orang. Kalau ada yang butuh uang, dipinjaminya. Atau barangkali ada orang yang iri pada kekayaan suami saya, Mbak. Bukan. Orang itu benar-benar sakit hati. Dan suami Nyonya tidak akan bisa disembuhkan kalau orang itu tidak memaafkannya dan mengambil keluhnya dari tubuh suami Nyonya. Loh, apa hubungannya dengan aku? Aku bukan dukun, bukan dokter. Kenapa dia dibawa kemari, ha? Begini, kata orang pinter, Mas Kiman ini pernah menyakiti hati orang lain. Saya ingat dulu, Pak Karjo pernah disakiti. Jadi, kami datang ke sini mau minta maaf. Dan, oh, jadi ibu menuduh suami saya mengirimkan teluh pada suami ibu? Iya. Saya tidak bisa terima dengan tuduhan itu. Saya bisa lapor pada polisi. Loh, Bu Karjo jangan gitu toh. Kami ini mau minta maaf pada semua orang yang pernah disakiti oleh suami saya ini. Jo, maafkan aku, Jo. Aku tak tahan, Jo. Aku tidak akan memaafkanmu. Karena kekejamanmu, anakku mati. Sarman. Hukuman itu belum cukup buat kamu. Tahu? Sudah ratusan orang yang kamu peras dengan uang renten pinjamanmu itu. Banyak orang yang dendam dan sakit hati padamu. Aku rasa cukup. Aku tidak ada waktu lagi untuk berbicara denganmu. Din, kamu kok tidak pernah pulang ke orang tuamu? Sebenarnya, aku juga sudah kangen. Pingin ketemu. Seharusnya kamu tidak boleh begitu. Pulang, temui orang tuamu. Kamu boleh saja membenci kekayaan bapakmu. Tetapi kamu tidak boleh membenci orang lain. Apalagi ibumu. Tidak tahu lah, Jin. Aku sendiri heran. Setiap kali aku melihat rumah orang tuaku, aku seperti melihat kandang babi yang dijaga oleh hantu-hantu. Aku muak. Jijik. Pernah sekali aku nekat mau masuk. Tapi seolah-olah ada yang menghalang-halangi aku. Aku sendiri juga tidak mengerti, Jin. Ada tenaga gaib yang melarangku untuk masuk. Kemudian, aku melihat hantu-hantu menjaga rumah orang tuaku. Tapi tolong, tidak usah diceritakan pada siapa-siapa ya, Jin. Iya, iya. Karjo, kamu tahu apa sebab kamu aku panggil? Tahu, Mbah. Dalam waktu dekat ini, istrimu akan aku ambil. Apa tidak bisa ditunda, Mbah? Tidak. Tidak bisa. Kau mau ingkar janji, Karjo?
Ayo, Karjo. Kau boleh siap-siap mengambil istri baru lagi sekarang. Ada apa toh, Pak? Tiba-tiba sedih. Kadang-kadang ganas seperti gorila. Kadang-kadang murung dan loyo. Ada apa toh? Maafkan aku, Kina. Aku merasa bahwa aku menjadi suami yang paling jahanam di dunia. Jangan ngaco. Bapak ini suami yang paling baik kok. Aku tahu betapa inginnya Bapak membahagiakan keluarga. Kamu tidak tahu dari mana aku mendapatkan kekayaan ini. Aku... Loh, kalau Bapak menang lotre, itu kan wajar. Jangan bicarakan itu lagi. Aku mau keluar dulu sebentar. Mau lihat kalau ada orang yang mau berbuat jahat lagi pada kita. Ya? Pak, jangan lama-lama. Sudah malam. Nanti paru-paru basah loh. Iya, Gina. Suti, belum tidur kamu? Tidak bisa tidur, Pak. Rumah ini penuh setan. Tiap malam sering terdengar suara-suara rintihan orang kesakitan. Itu kan hanya perasaanmu saja. Pak, Suti dengar si Agus pernah pulang ke kota ini. Kalau Suti ketemu, dia akan Suti bunuh. Yang telah menghancurkan masa depan Suti. Dia hanya sebagai penyebab. Sebenarnya yang menghancurkan dirimu adalah kemiskinan. Dan orang-orang seperti si Agus masih saja berkeliaran mencari keuntungan dari orang-orang miskin seperti kita tempo hari. Sudahlah, tidurlah sana. Lupakan saja masa yang sudah lalu. Ya, ayo.
Kira. Aku minta maaf. Ibu. Jangan. Rodin! Rodin! Jangan. Jangan. Ibu. Ibu. Jangan. Ibu. Din, Rodin, Jangan. bangun Din, Rodin, bangun Din, ada apa Din? Ada apa? Astagfirullahaladzim. Aku mimpi, Jim. Ibuku dibawa 2 ekor kera besar. Apa artinya ya, Jim? Oh, mungkin ibumu kangen. Sudah lama kamu tidak pulang. Pulanglah. Kemarin saya lihat Bu Karjo ke pasar. Masih segar bugar kok. Bu. Mungkin jantung, Jeng. Biasanya Kalau orang kaya kan penyakitnya jantung. Tapi semua orang kan sudah tahu bahwa Karjo kaya mendadak karena lotre. Lah itu kan jalannya. Tapi yang pasti dia dapat rezeki dari ngipri. Ya, ngipri monyet. kita doain aja deh dia semuanya. Pak, kenapa saya tidak diberitahu ibu meninggal? Kenapa, Pak?
Karena kamu tidak pernah mau tahu. Kamu anak durhaka. Kenapa kamu memandang aku seperti itu? Hah? Tapi Pak, Ibu mati tidak wajar. Tidak wajar? Tidak. Ini akibat karena kalian tidak pernah bisa akur. Tahu kamu? Hah? Mengakibatkan batin ibumu sangat menderita. Keluhan ini sering diceritakannya padaku. Kau, Suti, selalu mengurung diri di kamarmu. Kau, Rodin, selalu membawa dirimu sendiri. Tapi, Pak... Ah, sudah. Jangan banyak bicara. Kalau kamu senang tinggal di sini, silakan. Kalau tidak, boleh pergi. Saya yakin yang dikubur bukan jasad ibu. Saya yakin sekali. Apalagi ditambah cerita Ustadz tadi. Sebab Ustadz, banyak orang yang mengatakan bahwa Bapak ngipri monyet. Astagfirullah. Jangan terlalu mudah menjatuhkan tuduhan. Menuduh ayahmu ngipri. Artinya, kamu menyatakan bahwa ayahmu sudah murtad, musyrik, menyekutukan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu semua tidak benar, nak. Rudin, maafkan Rodin, Bu.
bau pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Rodin, dari mana kau? Ibu telah jadi tumbal dari keserakahan Bapak. Apa maksudmu? Jangan pura-pura tidak mengerti, Pak. Saya ini anak Bapak. Saya mau Bapak menceritakan apa adanya. Bapak ngipri kan? Untuk mendapatkan kemewahan seperti ini? Rodin, kau lihat sendiri kan Bapak dapat lotre. Bohong. Itu hanya untuk menutupi pada orang lain. Baru saja aku dari kuburan. Mayat ibu tidak ada. Kau membongkarnya ya? Iya. Cuma ada kedebong pisang. Pasti ibu mati saradan. Dibawa oleh siluman majikan ngipri Bapak. Iya kan? Rodin, jangan keras-keras. Nanti dengar orang. Tidak peduli. Biar seluruh penduduk tahu bahwa Bapak telah tega menjual istrinya pada iblis. Dulu saya selalu kagum pada Bapak. Tetapi kekaguman itu sirna. Manakala saya tahu bahwa Bapak telah memberi makan ibu dan adik saya dengan uang haram. Bahkan ternyata lebih buruk lagi. Bapak telah menghidupi mereka dengan uang setan. Harta hasil ngipri. Semua ini kulakukan demi untuk mengembalikan harta ibumu yang telah kuhabiskan. Demi membahagiakan kamu dan adikmu. Serta mengembalikan harga diriku sebagai seorang laki-laki.
aku berdosa sekali. Sekarang aku tahu. Semuanya tidak ada artinya. Aku tidak pernah menemukan kebahagiaan apapun. Hari demi hari aku dicemaskan oleh datangnya perjanjian akhir. Dan aku harus menyerahkan korban. Aku menyesal. Menyesal. Di mana tempat Bapak Ngibri? Kau mau apa? Tempat itu mau kuhancurkan. Tidak mungkin. Karena mereka hidup di alam halus. Kalau tempat itu hancur, tidak akan ada orang lain yang akan mengikuti jejak Bapak. Tidak bisa. Mereka pasti mengambil jalan lain. Mungkin tidak Ngibri. Tapi sama saja durjananya. Bapak tidak usah takut. Kapanpun waktunya, Bapak pasti akan diambil oleh siluman itu. Bukit Betiri. Di dalam sebuah gua batu di tengah hutan. Tapi kamu tidak usah ke sana. Siapapun tidak akan mampu menghancurkan Raja Siluman Monyet itu. Rodin. Apa? Kamu lihat Rodin enggak? Loh, tadi dia kan sedang tugas mendinamit di bukit sebelah sana. Aku dari sana kok enggak ada. Kemana si Rodin ya? Urungkan niatmu, anak muda. Aki siapa? Tidak perlu tahu, tapi aku peringatkan. Tidak usah menambah korban. Cukup ibumu.
cepat. Ayo, ayo. Ayo. Bapak tidak usah ikut. Tunggu di sini saja bersama Suti. Karjo, jangan Karjo. Jangan terus. Pak! Suti. Bapak! Udah, Suti. Pak! Udah. Pak! Pak! Jangan bantu, Pak! Kak, Bapak mana, Kak? Bapak mana? Bapak, Kak! Bapak! Sabar, Nak. Bapak! Ini pada Tuhan, Nak. Bapak! Setan memberikan janji-janji dan angan-angan kosong kepada mereka bahwa janji-janji setan hanyalah tipuan belaka.